Harry Maguire yang merupakan kapten Manchester United pada musim ini kurang mendapatkan menit bermain secara reguler di bawah arahan Erik ten Hag. Alhasil, posisinya sebagai pemimpin di tim tersebut harus digantikan oleh pemain lain. Ten Hag lantas menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten tim. Bahkan saat MU kalah 2-1 dari Manchester City di final Piala FA, Fernandes tampil sebagai kapten tim. Terlepas dari kekalahan tersebut, Peter Schmeichel memberikan pujian bagi kepemimpinan Fernandes pada laga tersebut. Schmeichel menyebut sikapnya selama dan setelah pertandingan menunjukkan sebagai sosok kapten sejati. Dia berbicara seperti seorang kapten, kata Schmeichel kepada BBC Sport. Yang saya perhatikan juga adalah ketika semua pemain United sudah selesai, dengan para penggemar, dia menghampiri para wasit dan menjabat tangan mereka. Dia kembali dan ketika semua pemain United pergi setelah trofi diberikan, dia menghampiri staf Manchester City dan menjabat tangan semua orang. Kami mungkin sedikit kesal dengannya di atas lapangan, tetapi itu berkelas. Itulah seorang kapten, itulah sikap seorang pemimpin, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia baik-baik saja. Meski demikian, tak sedikit pula yang menyebut Fernandes tak layak menjadi kapten MU. Salah satu alasannya karena Fernandes kerap mengeluh kepada rekan-rekannya saat tampil di atas lapangan. Penampilan De Gea kembali menjadi sorotan di tengah pembicaraan kontrak yang sedang berlangsung dengan Manchester United, terakhir di final Piala FA ketika Ilkay Gundogan mencetak 2 gol voli saat Manchester City menang 2-1 di Wembley. Kontrak kiper asal Spanyol itu akan berakhir pada akhir bulan dan dia diperkirakan akan menandatangani perpanjangan di Old Trafford, tetapi Diogo Costa dikabarkan telah diidentifikasi sebagai pengganti jangka panjangnya. Melansir dari Evening Standard, ketika ditanya tentang rumor bergabung dengan Setan Merah, Costa mengatakan pada Ahad, 4-6, itu dari internet. Merupakan kebahagiaan dan kehormatan bermain untuk klub favorit saya. Apa yang mereka katakan adalah apa yang mereka katakan, tidak ada yang konkret. Saya memiliki kontrak hingga 2027 dan saya berharap untuk melanjutkannya, mari kita lihat. Pemain berusia 23 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai salah satu prospek penjaga gawang paling cemerlang selama 4 tahun di tim utama Porto. Costa mempertahankan 16 clean sheet musim ini, kebobolan 22 gol dalam 33 pertandingan, saat klubnya nyaris merebut gelar dari Benfica. Selain Manchester United, Costa juga dihubungkan dengan sesama klub Premier League Chelsea. The Blues diyakini berada di pasar transfer untuk mencari penjaga gawang baru, dan akan menyingkirkan salah satu dari Eduard Mendy atau Kepa Arrizabalaga musim panas ini. Lisandro Martinez tidak ikut bermain dalam laga tersebut karena sedang berada di pinggir lapangan akibat cedera. Bek tengah, yang bergabung dengan klub dari Ajax pada musim panas lalu, mengalami patah tulang metatarsal saat menghadapi Sevilla pada leg pertama perempat final Liga Eropa pada bulan April. Martinez baru-baru ini bereaksi atas kekalahan Manchester United menghadapi Manchester City di final Piala FA. Ini semua adalah bagian dari proses. Kami tetap menegakkan kepala dan bangga karena tim ini telah memberikan segalanya hingga detik terakhir. Saya yakin bahwa hal yang baik dan positif dari semua ini adalah kami akan kembali dengan lebih kuat, tulis Martinez di akun Instagram miliknya. Saya mengakhiri musim pertama saya di klub yang luar biasa ini dengan perasaan sangat beruntung dan bahagia menjadi bagian dari keluarga United. Terima kasih banyak untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Martinez bergabung dengan Man United dari Ajax dengan nilai transfer lebih dari 55 juta euro pada musim panas. Sejak saat itu, ia telah membentuk kemitraan yang tangguh dengan Rafael Varane di jantung pertahanan Setan Merah. Dalam 45 pertandingan di seluruh kompetisi, pemain asal Argentina ini membantu timnya mencatatkan 20 clean sheet.
Manchester United saat ini tidak memiliki pemain bernomor punggung 7 setelah peraih Ballon d'Or 5 kali, Cristiano Ronaldo, dilepas pada November 2022. Namun nomor punggung ikonik itu bisa segera diberikan kepada pemain muda Argentina, Alejandro Garnacho, di mana pemain berusia 18 tahun itu menapaki jalan yang mirip dengan pemain legendaris Portugal yang pernah bermain bersamanya. Thomas Kuszczak pernah menghabiskan 3 tahun bersama Ronaldo di Old Trafford antara tahun 2006 hingga 2009 dan mengaku melihat kemiripan antara perkembangan yang ia raih di awal karirnya dengan apa yang dilakukan oleh Garnacho. Ya, Garnacho adalah pemain yang sangat dinamis. Ini adalah perbandingan yang bagus. Kami melihat sejauh mana ia akan melangkah dan bagaimana ia akan menjadi seorang pemimpin dalam tim. Hal ini juga penting. Ia adalah seorang pemain muda namun sangat menarik melihat caranya bermain, bagaimana ia tampil. Selalu berada di lini depan, banyak berlari, teknik yang sangat impresif dan seorang pemain yang masih sangat muda, ujar Kuszczak kepada Freebets.com. Dia terlihat sedikit mirip dengan Ronaldo muda pada saat itu, ketika kekuatannya mulai berkembang di sekitar tim dan rekan-rekan setimnya membantunya untuk berkembang. Ronaldo, ketika bergabung dengan United memiliki pemain-pemain fantastis di sekelilingnya dan ia menggunakan hal ini untuk menjadi bintang di skuad United. Saya belum pernah melihat Garnacho berlatih, jadi saya tidak dapat berkomentar tentang seberapa besar ia mendedikasikan dirinya dalam latihan dan seberapa banyak ia bermain sepak bola untuk membandingkan sisi permainannya dengan Ronaldo. Tetapi jelas, jika Anda menyaksikan keduanya, Anda dapat melihat bahwa ia memiliki potensi untuk menyamai nama besar yang telah dibuat Ronaldo di United.